Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal turunan fungsi trigonometri bagian kedua. Kita langsung saja ya. Contoh yang pertama, di sini tentukan dy per dx untuk setiap fungsi berikut. A, di sini ada fungsi y sama dengan 3x kali cos 2x. Nah, adik masih ingat ya? Kalau dia bentuknya merupakan perkalian dari dua fungsi, maka kita menggunakan aturan seperti ini. Kita cari turunan U, kita cari turunan V. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Di sini untuk U berarti 3x ya adik-adik, U-nya 3x. Kemudian untuk U aksen berarti 3. Kemudian untuk V berarti adalah cos 2x. Turunannya berarti adalah, ini kita menggunakan aturan rantai ya, jadi kita turunkan dulu yang di dalam 2, kemudian dikali dengan turunan yang di luar, minus sin 2x. Nah, ini dia. Kemudian baru kita cari turunannya. Jadi di sini kita cari turunannya, kita menggunakan rumus ini. U aksen kali V berarti 3 dikali dengan cos 2x. 3 dikali cos 2x. Ditambah V aksen dikali U. Minus 2 sin 2x ya, dikali dengan U. Fungsi U adalah 3x. Nah, ini adik-adik kemudian kita rapikan ya, sehingga menjadi 3 cos 2x. Nah, ini kalau dikali jadi min ya. Kemudian 2 sin 2x dikali dengan 3x. Kalau 2 yang di dalam itu kan berada di dalam fungsi sinus. 2 yang di luar ini bebas untuk dikalikan dengan 3x, sehingga menjadi 6x kali sinus 2x. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Ini adalah turunan dari fungsi untuk y sama dengan 3x kali cos 2x. Oke, yang berikutnya, di sini ada fungsi y sama dengan sin x dikali cos dari fungsi 1 kurang 2x. Nah, sama ya, kita cari dulu U aksennya. Di sini U adalah sin X, U aksennya adalah cos X. Kemudian untuk V di sini adalah cos 1 kurang 2X. Untuk V aksennya itu adalah, kita turunkan dulu yang di dalam ya. Ini 1 kurang 2X turunannya adalah min 2. Kemudian turunan dari cos itu adalah negatif sin 1 kurang 2X. Nah, ini kalau dikalikan ya, minus kali min hasilnya adalah positif. Jadi positif 2 sin 1 kurang 2x. Nah, ini kita akan bawa ke dalam rumus. Sehingga y aksennya adalah U aksen kali V berarti cos x dikali dengan cos 1 kurang 2x. Begini, ditambah dengan V aksen yaitu 2 sin 1 kurang 2x dikali dengan U-nya di sini adalah sin x. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian bentuknya sudah tidak bisa lagi dirapikan ya adik-adik, karena tidak ada yang sejenis. Nah, jadi sampai di sini jawabannya. Ini adalah turunan dari fungsi y sama dengan sin x dikali cos 1 kurang 2x. Sekarang kita lihat contoh berikut, contoh kedua. Tentukan dy per dx untuk fungsi berikut. Di sini ada pembagian dua fungsi. Nah, adik-adik sama seperti yang tadi, kita akan klasifikasi terlebih dahulu. Yang menjadi U berarti adalah 2 sin x kurang cos x, alias pembilangnya ya adik-adik. Kemudian kita cari turunannya. Karena ini ada dua suku, kita turunkan satu per satu. Jadi 2 sin x diturunkan, itu 2 cos x dikurang. Nah, cos x diturunkan menjadi min sin x. Atau 2 cos x ditambah sin x. Kemudian kita akan klasifikasi yang V. V itu adalah sin x
ditambah 3 cos X. Nah ini kalau diturunkan, ya karena ada dua suku, kita turunkan satu persatu juga. Sin X diturunkan menjadi cos X, ditambah 3, karena dia koefisien, jadi 3 tetap ditulis. Kemudian yang diturunkan adalah cos X, min sin X. Ya, atau kalau dirapikan, dia menjadi cos X dikurang 3 sin X. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam aturan turunan hasil bagi dua fungsi. Ya, kita gunakan rumus di bawah. Jadi Y aksen itu adalah U aksen. U aksen di sini berarti 2 cos X ditambah sin X dikali dengan V. V-nya di sini sin X ditambah 3 cos X dikurang V aksen, berarti ambil yang ini ya, cos X dikurang 3 sin X dikali dengan U. U-nya adalah pembilangnya, 2 sin X dikurang cos X. Ini ya pembilangnya, jangan lupa dibagi dengan V kuadrat. Jadi dibagi dengan sin X ditambah 3 cos X kuadrat. Nah, untuk yang pembilang kita harus rapikan adik-adik. Ini karena dia perkalian, berarti kita akan menggunakan perkalian secara distributif ya adik-adik. Jadi ini dikali, seperti itu. Oke, ini juga. Ya, ini juga nanti akan dikali seperti ini. Oke, kita akan mulai. 2 cos X dikali sin X, itu hasilnya 2 sin X cos X. 2 cos X dikali dengan 3 cos X, hasilnya adalah plus 6 cos kuadrat X. Kemudian sin X dikali sin X, hasilnya adalah sin kuadrat X. Sin X dikali dengan 3 cos X, hasilnya adalah 3 sin X cos X. Nah ini kita kalikan, cos X dikali dengan 2 sin X, jangan lupa ada min di depan juga harus ikut dikalikan. Sehingga menjadi min 2 sin X cos X. Kemudian cos X dikalikan dengan min cos X. Jangan lupa ikut dikalikan dengan min yang di depan. Sehingga menjadi cos kuadrat X. Kemudian minus 3 sin X dikalikan dengan 2 sin X. Dan dikalikan juga dengan min yang di depan. Sehingga menjadi plus 6 sin kuadrat X. Lalu min 3 sin X dikali juga dengan min cos X. Jangan lupa dikali min yang di depan ya. Min kali min kali min. Hasilnya adalah min 3 sin X kali cos X menjadi 3 sin X cos X. Nah seperti ini adik-adik. Nah untuk penyebutnya dituliskan saja ya adik-adik. Kemudian di sini ada yang bisa di-cancel atau bisa dicoret. Ini adik-adik lihat 2 sin X, 2 sin X cos X dengan negatif 2 sin X cos X. Ini bisa menjadi 0. Kemudian 3 sin X cos X dengan negatif sin X, 3 sin X cos X bisa dicoret juga. Ya, kemudian kita lihat kalau ada yang sejenis lainnya, suku-suku sejenisnya. Di sini ada 6 cos kuadrat X dengan positif cos kuadrat X. 6 ditambah 1 bisa menjadi 7 cos kuadrat X. Nah, kemudian di sini juga ada ini sin kuadrat dengan 6 sin kuadrat. Itu ya adik-adik, karena sejenis maka bisa dikerjakan. 1 ditambah 6 hasilnya adalah 7 sin kuadrat X per sin X ditambah 3 cos X kuadrat. Nah kemudian karena sama-sama 7 saya keluarkan menjadi 7 kali cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Ini ya difaktorkan ya. Nah tujuannya difaktorkan itu karena kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana lagi. Jadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ini kan merupakan identitas trigonometri. Adik-adik masih ingat identitasnya apa ini?
Ya, betul. Bentuk ini dapat diubah menjadi 1. Ya, sehingga hasilnya adalah 7 per sin X ditambah 3 cos X. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Nah, adik-adik kita ke contoh berikutnya ya, yaitu contoh ketiga. Turunkan setiap fungsi berikut terhadap X. Di sini ada Y sama dengan cos pangkat 5X. Nah, adik-adik kalau bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan aturan rantai ya. Di sini cos pangkat 5X kan dia sama saja dengan cos X pangkat 5. Jadi di sini ada 2 buah fungsi komposisi, yaitu cos X dengan pangkat 5 ya. Jadi kalau mau cari turunannya, pertama-tama kita turunkan terlebih dahulu satu persatu ya. Boleh mulai dari yang di dalam dulu, baru dikali dengan yang luar. Boleh dimulai dari yang di luar dulu. Misalkan kita mulai dari yang di dalam dulu, cos X, dia diturunkan menjadi negatif sin X. Kemudian untuk fungsi yang di luar itu adalah pangkat 5 diturunkan menjadi 5 kali cos X pangkat 5 kurang 1. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita rapikan, minus kali 5, minus 5. Minus 5 sin X dikali cos pangkat 4X. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Oke, yang berikutnya ada fungsi Y sama dengan 5 dikali sin pangkat 3 dari 4X. Nah, ini kalau misalkan kita ubah sedikit supaya kita mudah mengerti ya. Ini jadi 5 dikali sin 4X pangkat 3. Ini kan ya. Ini kan sama saja dengan fungsi tersebut. Cuman lebih enak dilihat kan ya. Kalau adik-adik misalnya mau langsung saja menurunkan, nggak apa-apa ya, jadi nggak perlu diubah ke bentuk ini. Sekarang kita lihat untuk mencari turunannya, kita akan mengalihkan seluruh turunan yang ada ya. Jadi di sini untuk soal ini ada 3 buah fungsi. Yang pertama fungsi 4X. Kemudian fungsi sinus. Kemudian fungsi pangkat 3 yang paling luar. Nah, untuk 5 sendiri karena dia koefisien, jadi kita tuliskan saja ya. Karena koefisien itu tidak ikut diturunkan. Jadi dia tetap ada. Kemudian kita kalikan dengan fungsi yang paling dalam dulu misalkan ya, yaitu 4X. Diturunkan itu 4. Kemudian fungsi yang di luar itu ada fungsi sinus, diturunkan menjadi cos. Kemudian fungsi yang paling luar adalah fungsi pangkat 3. Ya, fungsi pangkat 3 jadi kalau diturunkan jadi 3 dikali sin 4X pangkatnya dikurang 1. Nah, jadi seperti ini. Sehingga kalau ini dirapikan 5 kali 4 kali 3 hasilnya adalah 60. Kemudian kita tuliskan cos 4X dikali dengan sin pangkat 2-nya kita letakkan di tengah. Nah, seperti ini adik-adik jawabannya. Oke. Kita ke soal berikutnya ya. Di sini ada fungsi Y sama dengan akar dari sekan X pangkat 3. Nah, kita ubah dulu bentuknya supaya kita mudah lihat ya. Ini kan kalau akar, dia sama saja dengan pangkat setengah ya adik-adik. Karena ini akar pangkat 2, berarti dia sama saja dengan pangkat 1/2. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 3 buah fungsi. Yang pertama fungsi X pangkat 3. Yang kedua adalah fungsi sekan. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi pangkat setengah, yang paling luar. Oke, kalau mau dikerjakan, berarti kita turunkan satu persatu dan dikali. Ya, jadi kita turunkan dulu X pangkat 3 menjadi 3X kuadrat. Kemudian untuk sekan, adik-adik masih ingat sekan diturunkan apa? Ini ya, sekan diturunkan sekan X dikali tangan X. Itu kalau sudutnya adalah X ya. Di sini sudutnya adalah X pangkat 3. Berarti kalau diturunkan dia menjadi sekan X pangkat 3 dikali tangan X pangkat 3. Ya, ini adalah turunan dari fungsi sekan. Kemudian kita akan menurunkan fungsi yang paling luar, yaitu fungsi
pangkat setengah. Pangkat setengah kalau diturunkan, ya, setengahnya menjadi koefisien, kemudian fungsinya menjadi berpangkat setengah dikurang 1. Ya, kemudian kita rapikan. Ini jadi 3 kali X kuadrat kali sekan X pangkat 3 kali tangan X pangkat 3 kali setengah. Nah, ini bisa dikali ya. 3 dikali setengah bisa jadi 3/2. X kuadrat sekan X pangkat 3 dikali tangan X pangkat 3. Nah, untuk bentuk ini sekan X pangkat 3 pangkat setengah kurang 1. Setengah kurang 1. Itu bisa dikerjakan dengan cara setengah dikurang 2/2. Ya, 1 kurang 2 itu adalah -1. Nah, ini dia, -1/2. Apa sih artinya pangkat minus? Pangkat minus itu artinya dia adalah bisa diubah menjadi 1/. Ya. Sehingga bentuknya saya buat menjadi, di sini saya pisahkan yang mana pembilang. Pembilangnya berarti menjadi 3X kuadrat sekan X pangkat 3 kali tangan X pangkat 3 per, di sini penyebutnya ada 2, sama ini sekan X pangkat 3-nya jadi penyebut juga. Pangkat setengah. Ya. Nah, ini bentuk seperti ini dapat juga kita tuliskan. Pangkat setengah itu kan sama saja dengan akar ya, adik-adik ya. Nah, karena di bawah ini ada bentuk akar, maka ini kita bisa rasionalkan dengan kita kali dengan akar sekan X pangkat 3. Untuk membuatnya rasional. Oke. Sehingga ini kalau dikalikan dia menjadi yang atas 3X kuadrat kali sekan X pangkat 3 kali tangan X pangkat 3 kali akar sekan X pangkat 3 per, ini karena ada akar, ini ada 2 ya, tulis dulu, sehingga dia menjadi, lepas ya akarnya, menjadi sekan X pangkat 3. Nah, ini bisa dicoret. Ini hasilnya berarti menjadi 3/2 kali X kuadrat kali tangan X pangkat 3 akar sekan X pangkat 3. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Oke, kita lihat contoh berikutnya, yaitu contoh keempat. Turunkan setiap fungsi berikut terhadap X. Nah, oke, adik-adik di sini adalah kasus-kasus di mana kita menggunakan beberapa aturan bersamaan. Kalau kita lihat di sini ada 2 buah fungsi, ya, yaitu tangen dan sinus. Dan mereka dikalikan, berarti kita akan menggunakan aturan perkalian 2 fungsi. Kemudian kalau kita lihat juga di sini, di dalam fungsi tangen terdapat fungsi aljabar ya. Sehingga nanti untuk menurunkannya kita akan menggunakan aturan rantai. Nah, jadi di sini ada 2 buah aturan yang akan kita pakai. Oke adik-adik ya, kita akan mengerjakannya secara langsung. Jadi di sini untuk perkalian 2 fungsi kita menggunakan aturan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Jadi pertama U aksen berarti turunan dari tangen X kuadrat tambah 2X tambah 3. Kita turunkan dulu fungsi yang di dalam menjadi 2X tambah 2. Kemudian kita turunkan fungsi tangen. Fungsi tangen diturunkan menjadi sekan kuadrat. X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, ini adalah U aksen dikali dengan V. Dikali dengan sinus X kuadrat tambah 2X tambah 3. Ditambah V aksen dikali U. Jadi V aksennya di sini kita turunkan dulu yang di dalam itu 2X tambah 2 dikali dengan turunan sinus. Itu adalah cos dari X kuadrat tambah 2X tambah 3. Ini kan baru V aksen ya. Jangan lupa V aksen dikali dengan U. Berarti dikali dengan tangen X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, seperti ini adik-adik. Wow, panjang sekali ya. Nah, makanya kita akan rapikan sedikit. Nah, di sini adik-adik lihat, meskipun sepanjang ini ya, tapi ini hanya ada 2 suku, yaitu suku yang di depan ini, nih, dengan suku yang di belakang. Dipisahkan tanda tambah ini ya.
untuk memperingkas tulisannya ini, karena ada yang sama nih faktornya, kita bisa memfaktorkan di depan. Jadi 2x tambah 2 ya. Kemudian kita tuliskan secant kuadrat x kuadrat tambah 2x tambah 3 dikali sin x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ini ya. Ditambah, nah ini kan kita sudah faktorkan ya. Berarti ini hasil pemfaktorannya kita tuliskan cos x kuadrat tambah 2x tambah 3 dikali dengan tangen x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, seperti ini adik-adik ya. Oke, kemudian ini masih bisa dibuat lebih singkat. Dengan apa? Adik-adik, di sini ada fungsi yang sama di kedua suku ini. Fungsi apa itu? Fungsi sinus. Sebelah sini ada sinus ini ya. Nah, sebelah kanan juga ini ada sinusnya. Kalau kita ganti ya, tangen itu kan sinus per kosinus. Jadi kita bisa buat menjadi sin per cos. Tentunya sudutnya tetap ya adik-adik. Nah, karena ini sama, maka kita bisa keluarkan juga menjadi 2x tambah 2 dikali dengan sin x kuadrat tambah 2x tambah 3 ya. Kemudian kita tulis sisanya di dalam kurung, yaitu secant kuadrat dari x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, ini kan sudah keluar ya. Ditambah dengan, nah ini bisa dicoret adik-adik. Ini menghasilkan 1 ya kalau dicoret. Sehingga di suku yang kedua ini tinggal 1. Berhubung ini sinusnya sudah dikeluarkan kan ya, sudah di sini. Ini dia hasilnya adik-adik ya. Oke, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada fungsi y sama dengan tangen 7x per 1 kurang 4x pangkat 5. Nah, di sini kita menggunakan aturan turunan pembagian dua fungsi. Nah, pada fungsi berikut untuk menurunkannya kita menggunakan yang pertama aturan pembagian dua fungsi ya, aturan turunan pembagian dua fungsi. Kemudian yang kedua kita menggunakan aturan rantai ya adik-adik. Oke, kita mulai. Jadi ingat ya, untuk aturan turunan pembagian dua fungsi itu U aksen kali V dikurang V aksen kali U dibagi V kuadrat. Nah, di sini U aksennya itu kita turunkan dulu 7x itu 7. Kemudian turunan dari tangen itu adalah secant kuadrat 7x. Nah, ini adalah U aksen dikali dengan V, V-nya adalah 1 kurang 4x pangkat 5. Ya. Kemudian dikurang dengan V aksen dikali dengan U. Jadi 5 kali 1 kurang 4x pangkat 4 ya. Ini adalah turunan dari V. Kemudian masih dikali dengan turunan yang di dalam yaitu min 4. Ya. Jadi ini adalah V aksen. Kemudian jangan lupa dikali dengan U yaitu tangen 7x dibagi dengan V kuadrat. Di sini V-nya 1 kurang 4x pangkat 5. Pangkat 5 dikuadratkan menjadi pangkat 10. Ya, pangkatnya dikali 2. Jadi 10 ini ya. Nah, adik-adik, kalau mungkin kalian masih bingung untuk langsung mengerjakan seperti ini, adik-adik bisa mengerjakannya dengan satu persatu ya. Jadi cari U aksen dulu, kemudian cari V aksen, baru disusun seperti ini. Nah, di sini kita rapikan ya. Di sini ada suku pertama, ini kita geser ya karena dia trigonometri, kita geser ke belakang jadi 7 kali 1 kurang 4x pangkat 5 kali secant kuadrat 7x. Begini ya. Kemudian yang sebelah sini kita kalikan 5 dengan min 4. Hasilnya, ini karena min juga, hasilnya adalah plus 20 kali 1 kurang 4x pangkat 4 kali tangen 7x. Nah, seperti ini adik-adik. Per 1 kurang 4x pangkat 10. Nah, di sini adik-adik ada yang sama ya, yaitu mereka memiliki faktor 1 kurang 4x pangkat 4. Di sini pangkat 5 kita bisa keluarin ya, pangkat 4-nya. Sehingga kalau mau ditulis lebih sederhana lagi,
dia menjadi 1 kurang 4x pangkat 4 dikali dengan 7 kali 1 kurang 4x. Di sini tinggal pangkat 1 ya adik-adik ya, karena sudah keluar sebanyak 1 kurang 4x pangkat 4. Ini ya. Dikali dengan sekan kuadrat 7x. Kemudian ditambah 20. Nah, ini sudah keluar semua ya. 1 kurang 4x pangkat 4. Tinggal 20 kali tangen 7x. Per di sini 1 kurang 4x pangkat 10. Nah, adik-adik ini bisa disederhanakan ya. Jadi ini bisa dicoret, ini bisa dicoret juga menjadi 10 kurang 4, pangkatnya menjadi 6. Sehingga hasil akhirnya itu dituliskan menjadi 7 kali 1 kurang 4x kali sekan kuadrat 7x ditambah 20 kali tangen 7x per 1 kurang 4x pangkat 6. Inilah hasilnya adik-adik. Oke, kita ke contoh berikut ya. Contoh 5. Nah, di sini ada soal tentukan dy per dx dalam bentuk x dan y untuk fungsi implisit 3x sin y sama dengan tan y. Nah, kita mengerjakan di masing-masing ruas ya. Kita akan turunkan. Kalau di ruas kiri itu ada perkalian dua fungsi, yaitu 3x dikalikan dengan sin y. Jadi kalau diturunkan, di sini yang menjadi u kita buat dulu ya, supaya kalian tidak bingung. Kita buat dulu. U-nya berarti 3x. Untuk u aksen berarti 3. Kemudian untuk v itu sin y. Untuk v aksen, adik-adik, sin y itu fungsinya di dalam y. Kalau diturunkan terhadap x, di sini kan dy per dx ya, berarti diturunkannya terhadap x. Karena ini berbeda, maka kita menggunakan aturan rantai mengerjakannya. Karena y ini juga kita harus turunkan sendiri terhadap x. Jadi di sini kita turunkan dulu sin kita turunkan menjadi cos y. Kemudian fungsi yang di dalam yaitu y kita turunkan menjadi dy per dx. Ini harus ada ya adik-adik ya. Kalau dia fungsinya fungsi selain x. Kalau dia cuma sin x diturunkan cuman cos x begitu. Tapi berhubung ini sin y diturunkan terhadap x menjadi seperti ini, harus ada dy per dx. Nah, kita tuliskan di sini berarti 3x kali sin y dengan menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi yang menjadi u aksen berarti 3 dikali dengan v berarti sin y ditambah v aksen cos y dikali dy per dx dikali u, jadi dikali 3x. Kemudian di ruas kanan ini juga harus diturunkan ya adik-adik, diturunkan terhadap x. Nah, di sini fungsinya itu di dalam y ya variabelnya. Maka nanti harus ada dy per dx. Kita menggunakan aturan rantai. Pertama, kita turunkan dulu tangen diturunkan menjadi sekan kuadrat. Ya, sekan kuadrat y. Kemudian y diturunkan menjadi dy per dx. Nah, seperti ini. Kemudian supaya bisa menjadi dy per dx ya, ini karena ada dua, dy per dx dan dy per dx di sini, kita satukan ruas. Kita bawa semuanya yang dy per dx di sebelah kiri ya, yang tidak ada dy per dx ke sebelah kanan. Jadi di sini cos y dikali dy per dx dikali 3x. Nah, ini kita geser ke sebelah kiri. Satu suku ini kita pindahkan ruas. Jadi sekan kuadrat y dikali dy per dx. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah kanan karena tidak ada dy per dx-nya. Kayak gini ya. Kemudian dy per dx-nya kita faktorkan. Jadi dy per dx dikali dengan cos y kali 3x. Ya, ini kita rapikan saja bentuknya. Trigonometrinya kita letakkan di belakang menjadi 3x kali cos y dikurang sekan kuadrat y. Ini ya, dy per dx-nya sudah difaktorkan. Sama dengan min 3 kali sin y. Nah, kemudian dy per dx-nya ya kita tempatkan sendiri. Ini seluruhnya kita pindahkan. Karena ini perkalian, maka jadi pembagian.
minus 3 sin Y per 3X cos Y dikurang sekan kuadrat Y. Untuk minus ini dapat dimasukkan ke dalam penyebut. Sehingga dy per dx adalah 3 sin Y dibagi, nah kalau ini dikalikan dengan min, ini jadi minus 3x cos Y ya adik-adik. Kemudian untuk sekan kuadrat Y, kalau dikalikan dengan min, dia menjadi positif. Jadi kita geser ke depan. Sekan kuadrat Y dikurang 3x cos Y. Nah ini dia jawabannya adik-adik. Ini adalah dy per dx-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini kita disuruh menghitung f aksen pi per 3, f aksen pi per 3, dan f aksen pi per 3. Jadi di sini ada turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Dari fungsi fx sama dengan sin x kali cos 3x. Untuk itu, sebelum kita mencari f aksen pi per 3, kita harus mencari terlebih dahulu f aksen x. Jadi f aksen x itu adalah turunan pertama dari fx, yaitu sin x kali cos 3x. Nah, adik-adik lihat di sini, ini adalah perkalian dua buah fungsi trigonometri. Nah, untuk menurunkannya, kita harus menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi. Kita langsung saja ya. Jadi kita mengerjakan, kita cari turunan dari sin x. Turunannya adalah cos x. Kemudian dikalikan dengan fungsi v, yaitu cos 3x. Ditambah dengan turunan dari cos 3x. Turunan dari cos 3x itu adalah min 3 sin 3x. Ya, ingat ya adik-adik ya, kita menggunakan aturan rantai di sini. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan sin x. Nah, ini dia ya adik-adik ya. Ini U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Kalau kita rapikan, berarti dia menjadi cos X dikali cos 3X dikurang 3, ya, sin X-nya lebih dulu di depan. Sin X dikali sin 3X. Sebenarnya nggak masalah sih ya, kalau mau sin 3x yang di depan. Cuman ini supaya lebih tersusun. Jadi setelah kita dapatkan turunan pertamanya, baru deh kita mencari f aksen dari pi per 3. Caranya adalah setiap x di sini diganti dengan pi per 3. Jadi cos pi per 3 dikali cos 3 kali pi per 3. 3 kali pi per 3 bisa dicoret ya adik-adik ya, sehingga hasilnya adalah pi. Cos pi dikurang 3 kali sin pi per 3 dikali sin 3 kali pi per 3 itu juga pi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal cari nilainya adik-adik. Cos pi per 3 itu sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah dikali dengan cos pi. Cos pi itu cos 180 ya adik-adik ya. Nah, itu hasilnya adalah min 1. Kemudian dikurang 3. Jadi ini dikali ya adik-adik ya, bisa pakai kurung. Kemudian dikali dengan sin pi per 3, sin 60. Itu adalah 1/3 akar 3. Kemudian dikali dengan sin pi. Ya, sin pi itu adalah sin 180. Adik-adik, sin 180 nilainya adalah 0. Nah, karena ini perkalian dengan 0, hasilnya nanti jadi 0 ya adik-adik ya. Sehingga tinggal yang depan saja ini, setengah dikali min 1. Min setengah. Inilah hasilnya adik-adik untuk f aksen pi per 3. Selanjutnya kita akan mencari f aksen pi per 3. Nah, caranya kita akan mencari f aksen x terlebih dahulu. Ya, f aksen x. Nah, ini diperoleh dari turunan pertama. Ya, jadi turunan kedua diperoleh dari turunan pertama yang diturunkan. Di sini ada cos x dikali cos 3x. Ini adalah perkalian dua fungsi. Kita akan menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi. Dan juga di sini ada lagi sin x ya, 3 sin x dikali sin 3x. Ini juga perkalian dua fungsi. Jadi kita akan mengerjakan satu-satu ya, kita turunkan terlebih dahulu yang depan.
Jadi cos X dikali cos 3X dengan menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi menjadi cos X turunannya adalah min sin X, kemudian dikali dengan cos 3X. Ya, ini U aksen kali V. Ditambah V aksen itu adalah turunan dari cos 3X, min 3 sin 3X dikali dengan cos X. Jadi ini adalah V aksen dikali U. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menurunkan yang belakang ini ya. Nah, kita tulis dulu dikurang. Kemudian kita turunkan 3 sin X dikali sin 3X. 3 sin X turunannya adalah 3 cos X. Kemudian dikali dengan sin 3X. Ya, kita pakai kurung ya karena ini ada minus, hati-hati. Kemudian ditambah dengan V aksen berarti turunan dari sin 3X di sini adalah 3 cos 3X dikali dengan 3 sin X. Nah, inilah dia turunan pertama dari 3 sin X kali sin 3X. Ya, U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Cukup panjang ya adik-adik ya. Nah, karena cukup panjang, kita akan sederhanakan ya. Kalau dia bisa disederhanakan adik-adik. Jadi kita buka semua kurungnya. Nah, di sini adik-adik ini menjadi min sin X kali cos 3X. Kemudian ini kalau dikalikan menjadi minus ya, karena plus kali min jadi minus 3 sin 3X cos X. Baik, saya taruh sin yang di depan baru cos yang di belakang supaya nanti mudah lihat kalau ada yang sama ya. Kemudian minusnya ini ke distribusi ya adik-adik ya, ke dalam kurung. Di dalam kurung ini ada 2 suku ya, jadi dua-duanya akan dikalikan dengan tanda negatif. Nah, paling depan ini 3 cos X dikali sin 3X itu adalah minnya dari depan sini ya, min 3 sin 3X cos X. Ini ya, saya taruh sin di depan, baru cos. Nggak masalah ya adik-adik karena ini perkalian. Supaya nanti kelihatan kalau ada yang sama nih, ada yang sama nih adik-adik nih. Ya, nanti ini akan dikerjakan lebih lanjut. Sekarang kita beralih ke yang sebelah belakang ini. 3 cos 3X dikali 3 sin X. Ya, kita akan tulis dikali dengan min, berarti menjadi min 9 sin X cos 3X ya. 9 dari 3 kali 3, kemudian ini dikalikan. Saya taruh sin terlebih dahulu di depan. Nah, adik-adik lihat ya. Untuk yang suku, jadi di sini ada 4 buah suku. Dan ada yang sejenis, coba adik-adik perhatikan. Di sini kita punya sin X cos 3X dan sin X cos 3X. Nah, ini namanya adalah suku sejenis. Karena sejenis, maka koefisiennya dapat ditambahkan atau dikurangkan. Di sini ada koefisien min 1 dengan min 9. Jadi min 1 kurang 9 itu min 10. Min 10 sin X cos 3X. Kemudian adik-adik, kalau adik-adik perhatikan juga, ada lagi yang sejenis, yaitu di sini ada sin 3X cos X dengan sin 3X cos X. Ini sejenis ya adik-adik ya. Maka koefisiennya dapat dikerjakan. Min 3 dengan min 3 ya. Min 3 kurang 3 itu adalah min 6. Min 6 sin 3X cos X. Nah, inilah bentuk sederhana dari turunan kedua yang panjang ini di atas. Ya adik-adik ya. Nah, langkah selanjutnya baru kita cari deh nilainya. Di sini F aksen pi per 3. Jadi F aksen pi per 3. Kita ganti ya semua X-nya jadi min 10 sin pi per 3 kali cos 3 kali pi per 3 jadi pi ya, dikurang 6 kali sin 3 kali pi per 3 yaitu pi dikali cos pi per 3. Nah, seperti ini adik-adik.
Lalu dikerjakan ya adik-adiknya, jadi min 10 dikali sin pi per 3 itu adalah sin 60. Dan itu adalah setengah akar 3. Kemudian dikali dengan cos pi itu adalah min 1. Jadi ini perkalian ya adik-adik. Kemudian yang belakang, min 6 dikali sin pi. Wah, sin pi itu 0 adik-adik. Nanti ini akan hasilnya 0 ya, tapi ya kita kerjakan dulu cos pi per 3-nya berarti adalah setengah. Sehingga karena yang belakang ini hasilnya 0, ketika dikalikan kita cukup mengalikan yang di depan saja. Jadi min 10 kali setengah akar 3 kali min 1. Min kali min hasilnya akan positif. Kemudian ini 10 dapat dicoret dengan 2 ya, menjadi 5. Ya, jadi di sini hasilnya adalah 5 akar 3. Selanjutnya adik-adik masih ada pertanyaan f aksen pi per 3. Langkah yang sama ya adik-adik, kita akan mencari terlebih dahulu f aksen x. Untuk mendapatkan turunan ketiga, berarti turunan keduanya ini kita akan turunkan lagi ya. Di sini ada perkalian dua fungsi dan di sebelah kanan ada perkalian dua fungsi. Kita akan kerjakan satu persatu ya adik-adik. Jadi kita mulai dari yang sebelah sini. Nah adik-adik, untuk minus 10 karena dia koefisien, sebenarnya dia dapat ditaruh di luar ya. Jadi tidak ikut dalam turunan. Kita cuma fokus di sin x kali cos 3x. Tapi jangan lupa adik-adik pakai kurung ya. Jadi di sini kita turunkan dengan menggunakan aturan U aksen kali V ditambah V aksen kali U ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi turunan sin x itu adalah cos x dikali dengan V cos 3x. Kemudian ditambah dengan turunan dari cos 3x itu adalah min 3 sin 3x dikali dengan U yaitu sin x. Jadi ini min 10-nya supaya nggak repot dikeluarin dulu ya adik-adik. Boleh juga diikutkan dengan fungsi sin x. Kemudian kita akan menurunkan yang suku di belakang ini, sin 3x kali cos x. Min 6-nya sama seperti min 10 kita keluarkan dulu ya, min 6. Jadi kita fokus menurunkan ini. Sin 3x kalau diturunkan hasilnya adalah 3 cos 3x. 3 cos 3x dikali dengan cos x ditambah turunan dari cos x itu adalah min sin x dikali dengan sin 3x. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, kita sederhanakan lagi bentuknya. Kita kalikan dengan min 10, ini menjadi min 10 cos x cos 3x. Nah, kemudian min 10 juga dikalikan dengan min 3 sin 3x sin x, sehingga menjadi plus ya, plus 30 sin x sin 3x. Sekarang min 6 dikalikan dengan semua suku yang di dalam. Jadi min 6 kali 3 itu adalah min 18 cos x cos 3x. Kemudian min 6 dikalikan dengan min sin x sin 3x, itu hasilnya adalah plus 6 sin x sin 3x. Nah, adik-adik kita lihat lagi kalau dia ada yang sejenis ya adik-adik. Nah, di sini ada cos x cos 3x dengan cos x cos 3x. Ini sejenis ya adik-adik ya. Sehingga koefisiennya itu dapat dikerjakan. Min 10 dikurang 18 itu hasilnya adalah minus 28 cos x cos 3x. Kemudian untuk sin x, sin 3x itu sejenis dengan sin x, sin 3x ya. Jadi koefisien 30 dengan 6 itu dapat dikerjakan menjadi 36. Ditambahkan ya. 36 sin x, sin 3x. Nah, ini adalah turunan ketiganya adik-adik. Sehingga kalau mau mencari f aksen pi per 3, adik-adik tinggal masukkan saja pi per 3-nya ke setiap x. Jadi minus 28 cos pi per 3 kali cos 3 kali pi per 3 itu adalah pi ditambah 36 kali sin pi per 3 dikali sin 3 kali pi per 3 itu adalah pi. Nah, sekarang kita akan kerjakan yang depan menjadi minus 28 cos pi per 3 itu cos 60 ya, berarti hasilnya adalah setengah
Kemudian cos pi hasilnya adalah min 1. Nah, untuk bagian yang ini hasilnya adalah 0 ya, karena terdapat sin pi. Seperti yang sebelum-sebelumnya hasilnya akan menjadi 0. Jadi kita akan mengerjakan ini minus 28 dikali setengah dikali min 1. Minus kali minus hasilnya positif. Kemudian 28 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 14. Jadi ini adalah jawabannya adik-adik untuk F aksen pi per 3. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan contoh-contoh soal tentang turunan fungsi trigonometri. Dan di sini kakak menyediakan latihan soal untuk adik-adik coba sendiri ya. Adik-adik kerjakan dengan cermat dan teliti ya adik-adik, supaya hasilnya tidak salah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam warung matematika, matematika untuk semua.